Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian sahabat Dumaiku? Udah lama ya kita nggak jumpa, kangen juga aku sama kalian semua. Oke, aku minggu ini memang agak sedikit sibuk. Ya nggak sedikit ya, banyak deh. Nyatanya juga baru sempet ya ngevlog lagi. Oke, yang jelas aku benar-benar menyembuhkan luka batin aku dari trauma pernikahan aku. Jadi aku benar-benar masuk ke dalam kamar untuk healing, untuk melepaskan segala toksik lah, rasa sakit, melepaskan kemelekatan. Nanti aku ada episode tersendiri ya, apa yang aku lakukan selama minggu kemarin. Mana tahu bisa kalian lakukan juga, karena ini betul-betul manjur gitu untuk kita yang pernah mengalami hal-hal buruk dalam hidup kita, sehingga rasanya itu benar-benar sakit yang luar biasa. Oke guys, hari ini aku mau berbagi tentang hal lain dulu. Uh, aku di sini mau cerita gitu bagaimana aku mengatasi trauma atas kegagalan pernikahan aku guys. Oke, hampir semua orang aku rasa pernah atau sedang mengalami masa-masa kritis atau masa-masa trauma dalam hidupnya ya, baik yang berat ataupun yang ringan. Jika kita kerap dihantui oleh perasaan trauma atau kesedihan yang luar dalam karena luka yang mendalam, luka pengkhianatan, luka lain yang sulit sekali disembuhkan, atau termasuk luka kekerasan, KDRT itu nggak cuma kekerasan ya guys, KDRT juga kekerasan fisik masuk di KDRT. Jadi kadar stres dan penderitaan pasca trauma yang kita alami itu dapat dikurangin secara signifikan jika kita sebagai korbannya melakukan penyembuhan secara di awal atau secara dini. Jadi kita menyembuhkan atau mencari pertolongan sedini mungkin supaya trauma itu benar-benar bisa hilang dari diri kita. Karena hal lain itu bisa kita lakukan nanti setelah kita disembuhkan dari trauma. Tapi kalau kita melakukan hal-hal lain dulu sebelum trauma yang terjadi sama hidup kita itu dihilangkan atau dilepaskan, itu akan terjadi hal yang sama lagi, dan itu repetition gitu. Maksudnya berulang dan berulang lagi dengan kasus yang sama. Itu yang aku nggak mau. Jadi sekarang aku harus endingkan semua rasa sakit ini, endingkan semua karma buruk, supaya ke depan aku bisa melangkah dengan sudah membayar karma-karma yang terjadi di masa lampau, atau supaya trauma-trauma yang terjadi di masa lampau itu sudah disembuhkan. Jadi kalau kita tidak mendapat bantuan yang tepat, penderita atau kita yang merasa dikecewakan itu atau sakit hati itu bisa bangkit dari keterburukan akibat trauma yang dialami, bisa tidak bangkit gitu, maksudnya bisa terus diem, terus merana, terus sakit hati gitu. Tapi kalau kita mencari pertolongan yang secepat-cepatnya secara dini, insya Allah kita pasti bakal recovery diri, jadi kita bisa menyembuhkan diri. Nah, langkah-langkah apa yang aku lakukan ini, aku sharing based on the true story. Artinya ini apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan. Jadi bukan apa kata orang, bukan kata internet, bukan kata siapapun, tapi ini best murni yang aku lakukan ketika aku berusaha menyembuhkan diriku dari rasa sakit, menyembuhkan diriku dari trauma dikhianati, menyembuhkan diriku dari luka batin yang begitu dalam gitu, yang psikis yang begitu terpuruk, yang jatuh sampai berderai air mata begitu banyak, sampai aku tuh ngerasa sampai nggak bisa nafas, nggak bisa ngomong, nggak bisa pokoknya tuh bener-bener stuck, hidup kita tuh bener-bener stuck gitu. Jadi ini guys yang aku lakukan. Yang pertama, jangan pernah menyerah pada apa yang Anda inginkan atau Anda impikan. Oke, kita mimpi supaya hidup kita, masa depan kita adalah bahagia, berhasil, sukses, luar dalam dunia akhirat. Jadi mimpi yang besar itu sempat dihancurkan atau sempat dirobohkan oleh adanya pengkhianatan, terutama aku ya. Bagaimana cara aku menyembuhkan healing? Bagaimana cara aku healing diriku? Jadi aku berusaha sekuat mungkin supaya apa yang jadi mimpi aku, harapan aku untuk ke depan di masa hidup yang akan datang itu menjadi kenyataan.
Jadi aku tetap menemukan motivasi pada diriku. Aku memiliki keinginan yang pasti dan aku akan berusaha setiap hari. Apapun yang terjadi, apapun yang aku alami itu tidak akan menggoyahkan mimpiku untuk menjadi kenyataan. Jadi sayangnya kita itu seringkali ya, manusia itu seringkali menyerah sebelum semua kesembuhan atau semua mimpi itu menjadi kenyataan. Nah, itu tidak ada dalam kamus aku, guys. Kalau aku orangnya fighter, betul-betul fighter. Jadi aku akan berjuang apapun untuk mewujudkan keinginanku. Terus bagaimana tentang kecewa pada diri sendiri gitu? Kecewa yang terjadi pada diri kita sendiri gitu. Nah, itu bisa menjadi penyesalan kalau kita tidak sembuhkan, kalau kita tidak melakukan apapun. Padahal semua itu akan memperburuk penerimaan atas diri kita sendiri. Jadi kita tuh kayak nggak terima dengan nasib yang terjadi ke kita, atau kita nggak menerima takdir yang terjadi pada diri kita. Kita nggak bisa menerima nasib buruk yang ada dalam diri kita gitu, yang apa yang terjadi pada kita, sehingga kita merasa protes gitu. Kenapa Tuhan kasih ini ke saya? Kenapa Tuhan kasih ujian ini ke saya? Kenapa Tuhan begitu tega sama saya dan sebagainya. Jadi yang ada itu kita nggak terima. Nah, itu yang harus dikikis habis ya, karena itu menjadi duri dalam diri kita. Oke, jadi harus disembuhkan, betul-betul disembuhkan. Untuk itulah aku melakukan self healing dalam beberapa bulan ini. Itu tidak mudah, guys, percayalah, itu tidak mudah. Apalagi itu untuk orang yang benar-benar kita cintai, yang benar-benar kita harapkan bakal memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, bakal memberikan kenyamanan, perlindungan gitu. Tapi ternyata dihancurkan sama orang yang kita cintai, dan itu sakitnya luar biasa, guys. Oke, jadi aku tidak akan menghabiskan waktu dan energi aku untuk hal-hal yang tidak penting lagi dalam hidup ini sekarang. Jadi selesai semua ini masalah, aku benar-benar mau close story gitu, mau tutup buku. Jadi aku nggak mau lagi nengok ke belakang, aku nggak mau lagi mengingat-ingat yang udah lama. Kalaupun sekarang masih ada benturan, itu hal biasa karena memang belum selesai ya kan. Jadi kalaupun sekarang masih ada kenceng-kencengan ego, ya mungkin memang karena belum selesai. Aku belum selesai healingnya, aku belum selesai masalahnya, aku belum ketemu titik penyelesaiannya. Tapi yang jelas aku betul-betul belajar untuk melepaskan kemelekatanku pada suami aku. Oke, yang kedua, guys, yang perlu kalian tahu, yang ketiga, yang tadi yang pertama self healing ya, yang kedua jangan menyerah pada keadaan, jangan menyerah pada impian. Yang ketiga yang aku mencoba bersikap lebih terbuka. Artinya apa? Semakin kita menghindarkan, biasanya kecenderungannya orang kalau ada banyak masalah, banyak penderitaan, banyak hidup susah, terus banyak trauma, banyak apa, itu kan mereka akan hidupnya akan minggir gitu, maksudnya akan ngumpet gitu kan ya, hidupnya akan ngumpet dan sebagainya gitu. Itu kita nggak boleh seperti itu ya. Jadi karena semakin kita menghindar dan menyimpan rapat-rapat luka itu atau penderitaan itu, maka akan semakin parah dampak trauma yang akan kita hasilkan nanti. Jadi cobalah diri kita mengakui kesalahan, memaafkan diri sendiri, dan menumbuhkan kembali rasa percaya diri kita ya. Karena kemarin aku sempat, guys, waktu dihantam permasalahan begitu, aku sempat menyendiri, aku nggak mau ketemu siapapun, aku sempat mengubur semua sempat menyimpan rapat-rapat apa yang aku rasakan. Terus aku tidak mau mengakui kesalahan aku. Aku bener kok, aku nggak melakukan kesalahan apapun. Dia yang nggak benar, dia yang salah, dia yang kurang ajar gitu, dia yang memang dia yang penjahatnya, istilahnya kan gitu. Terus aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri, padahal sebenarnya jelas-jelas itu semua masalah itu tidak akan terjadi, kita nggak akan tersakiti, nggak akan dilukai, nggak akan mengalami trauma-trauma buruk kalau seandainya kita tidak membuka diri kita, hati kita untuk orang lain masuk dan menyakiti kita. Kalau kita menyayangi diri kita sendiri, kita prioritaskan diri kita sendiri, orang lain nggak bisa masuk menyakiti kita. Tapi masalahnya kecenderungan aku kemarin adalah, kesalahanku adalah aku selalu menomorsatukan mereka sebagai prioritas
prioritas terdepan aku, tapi ternyata mereka prioritaskan aku di urutan pilihan terakhir. Itu guys, jadi aku begitu merasa ini semua terjadi, aku sakitnya luar biasa. Karena apa? Karena mungkin Allah menegur aku supaya apa? Supaya kita ini tetap prioritaskan kebahagiaan kita sendiri guys. Jadi kita ini jangan memikirkan kebahagiaan orang lain terus. Jangan kita memikirkan suamiku duluin dulu, keluarga suamiku duluin dulu, semuanya aku berikan ke suamiku, semuanya aku berikan ke keluarganya suamiku. Sementara kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, keinginan kita sendiri itu tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita nomor satukan. Akhirnya apa? Ketika kita mengalami kecewa ya seperti yang aku rasakan kemarin, sakitnya luar biasa, minta ampun, benar-benar luar biasa sakitnya. Jadi sekarang ini aku belajar untuk mengakui kesalahanku, aku belajar memaafkan diriku sendiri, dan aku menumbuhkan rasa percaya diri aku gitu. Nah, untuk memulainya itu aku sih menyarankan ke kalian ya, jadi curahkan pikiran dan perasaan kalian kepada orang-orang, atau berceritalah kepada orang-orang yang mengalami kejadian serupa. Jadi akan lebih menguatkan diri kita, karena korban trauma seperti itu ternyata kita tidak sendiri. Bahkan orang yang jauh mengalami hal yang lebih parah dari kita ternyata banyak di luaran sana. Jadi berceritalah kalau bisa ya, ngumpul dengan orang-orang yang kita healing myself itu, kumpul dengan orang-orang meditasi yang mereka pernah parah terluka karena urusan cinta. Jadi mengalami hal yang sama dengan kita, sehingga kita bisa bercerita apa saja, dan kita bisa rasa bersyukur pada diri itu ada. Nanti yang ada gini, oh iya ya Allah, ternyata ujian yang aku hadapi tidak sebesar yang aku bayangkan. Oh terima kasih ya Allah, ternyata apa yang menimpa aku tidak seberat yang orang lain rasakan. Jadi nanti kita timbulnya rasa pikiran dan perasaan yang betul-betul kita ini bersyukur bahwasanya apa yang aku alami sekarang ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan orang lain alami. Kesakitan yang aku alami sekarang itu tidak ada artinya dibandingkan dengan butiran debu dimanapun itu. Jadi jangan merasa kalau kita itu betul-betul terpuruk, jatuh, apalagi sampai tidak bangun karena cinta. Itu salah guys, oke? Jadi setelah kita mencurahkan itu kepada teman, atau terutama orang-orang yang mengalami perasaan yang sama dengan kita gitu, atau kalau nggak berceritalah kepada orang-orang yang bisa kalian percayai. Jadi yang sekiranya bisa memberikan masukan atau energi positif. Tapi jangan pernah bercerita kepada orang-orang yang kalian tidak percayai, atau yang notabene orang-orang tersebut hanya akan membuat kalian terasa lebih sakit lagi rasanya. Jangan ya, hindari orang-orang yang toksik, oke? Nah, terus berikutnya kelilingi diri kita, atau berbaurlah dengan orang-orang yang banyak memberikan energi positif ke kita ya. Jadi di situ kalau kita merasa cemas, atau kalau kita merasa lagi down, lagi sedih atau apa gitu ya, mendingan kita pergi nonton, atau pergi ngopi, sekedar ngopi, ketemu sama teman-teman, atau main sama teman-teman, gimana teman-temannya adalah yang positif ya, yang berpikiran positif, yang energinya positif. Jangan sesekali kita ngumpul di orang yang energinya negatif, karena itu hanya akan memperburuk keadaan kita. Oke? Terus yang berikutnya, aku mencoba mengalihkan pikiranku dari hal-hal yang negatif. Jadi caranya ya dengan menyibukkan diriku, aku kerja seperti biasa, aku beraktivitas seperti biasa, aku kadang kalau weekend tuh aku jadi relawan, terus bergabung di suatu komunitas, sehingga aku tuh lupa dengan permasalahanku, sehingga aku tuh lupa dengan trauma aku. Itu yang aku lakukan guys, biarpun gak setiap hari ya, karena gak setiap hari kita harus kerja ke kantor. Nah
kita sibukkan dengan aktivitas yang positif. Kalau kita pas ingat-ingat hal itu lagi muncul dalam pikiran kita, jangan takut. Kita tinggal tarik nafas panjang, hempaskan, tarik nafas panjang lagi, hempaskan, tarik nafas panjang lagi, hempaskan. Itu lama-lama energi positif akan masuk dan akhirnya kamu bisa benar-benar melupakan kesedihanmu. Oke, yang selanjutnya apa? Aku pergi relaksasi, guys. Relaksasi karena menurut aku ini cara yang paling mudah untuk menyembuhkan atau bermeditasi ya istilahnya, dengan memfokuskan pikiran aku, perasaan aku pada hal-hal yang positif yang menumbuhkan semangat semangat untuk hidup lebih baik, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kesalahan kita. Jadi bayangkan beberapa peristiwa yang pernah menghantam hidup kita, terus tapi kita tetap bahagia. Jadi di otak kita tuh yang ada gini, no matter what happen gitu, apapun yang mau terjadi dalam hidup aku, entah aku dihantam keras sampai jatuh, sampai dipukuli, sampai sakit, sampai dilukai, sampai dihianati, sampai di apapun, toh aku bisa akhirnya bahagia, aku bisa hidup tanpa mereka. Akhirnya aku bisa kemana-mana melakukan aktivitas tanpa orang-orang yang memberikan negatif energi ke aku. Jadi itulah guys, makanya aku pergi relaksasi, kayak misalkan aku pergi ke Marta Tilar, aku spa, sauna, pijet, terus atau kalau nggak aku pijet yang di mall-mall itu kan ada ya relaksasi, yang pijet kaki atau pijet badan yang 15 menit 20 menit, bayarnya berapa, 20.000, 30.000 apa 15.000 gitu. Jadi itu, atau dengerin musik gitu, atau nonton tayangan YouTube atau TV yang lucu-lucu, atau nonton film yang tidak membuat kita tambah stres. Jadi kita lakukan banyak kegiatan yang bisa membuat kita itu bahagia. Ingat ya, lakukan, fokuskan semua kegiatan yang berenergi positif yang bisa membuat kita bahagia dan juga membuat kita lebih kuat dalam menghadapi apapun. Itu yang aku lakukan guys. Nah, kalau kalian punya hobi kayak mancing, kebut-kebutan misalkan, atau hobi main golf, hobi nyanyi, hobi masak, hobi apapun hobinya kalian lakukan supaya pikiran kalian tidak lagi-lagi ingat kejadian itu, tidak terus mengingat hal buruk, tidak terus mengingat orang-orang yang sudah melukai diri kita gitu. Kita lupakan semua itu, kita hapus semua itu. Oke. Terus karena tubuh kita perlu relaksasi, pikiran kita perlu relaksasi. Jadi itu guys yang aku lakukan. Terus yang selanjutnya itu yang keenam adalah berusaha menghadapi rasa takut. Oke guys, kenapa aku baru mendaftarkan perceraian aku sekarang? Karena selama kurun waktu ini hampir 2 tahun ya, aku tuh betul-betul berpikir menyiapkan mental aku dalam menghadapi pengadilan nanti. Aku nggak pengen guys nangis di pengadilan. Aku nggak pengen nangisin laki-laki yang sudah istilahnya sudah menghancur leburkan hati aku, masa depan aku. Karena lelaki itu tidak worth it untuk ditangisi. Oke, jadi aku menyiapkan mental, aku menyiapkan psikis aku supaya aku kuat. Nah, terus yang keduanya aku recovery keuangan aku, karena selama hampir 6 tahun aku kenal dia. Disitulah aku mengalami yang namanya titik terendah dalam soal ekonomi. Aku menikah bukannya makin kaya guys, tapi aku makin gak punya uang kayak gitu. Jadi aku menikah sama dia bukannya aku bahagia bisa beli ini, bisa beli itu, memiliki ini atau memiliki itu. Memang semua keadaan berjalan normal, layaknya kita itu gak kekurangan duit. Tapi uang yang dipakai, aku bukan mengungkit ya guys, bukan mengungkit, tapi hampir semua uang yang dipakai adalah uang aku. Terus aku sendiri nggak tahu gaji dia habis buat apa. Aku sendiri juga nggak tahu dia menghabiskan semua dananya buat apa, kepentingan apa, karena nggak sepeser pun aku nerima itu. Jadi dari situlah guys, yang namanya aku ya, namanya Arum, seumur hidup aku tuh nggak pernah hutang-hutang sama orang guys. Tapi ketika aku nikah sama dia, kerjaanku bayarin utang ya. Jadi yang ngutang
enak-enak aja, duduk mentereng gitu, enak, sibuk dengan pacaran dengan cewek-cewek, sibuk kawin siri, sibuk ini itu yang semuanya nggak bagus gitu. Bentar aku setengah mati yang bayar semua hutangnya. But anyway guys, dalam 1 tahun ini aku udah recovery, aku sudah lunasi semua hutang-hutang dia, aku sudah nggak ada lagi hutang-hutang yang tersisa, udah nggak punya apa namanya hutang apapun dalam bentuk apapun, aku nggak punya lagi. Jadi semua sudah beres ya. Dan itu aku ngerasa sudah cukup ya, sudah cukup apa yang aku lakukan ke dia, aku sudah cukup. Saatnya menata diri aku, saatnya menata hidup aku, saatnya nabung buat aku. Itu sebabnya aku baru sekarang berani mendaftarkan secara resmi gitu ya, gugatan cerai aku, karena aku harus fokuskan 2 hal yang utama itu dulu dalam hidup aku. Oke. Jadi sekarang guys, aku menghadapi dia, bukan aku mau sombong ya, aku nggak punya rasa takut. Cinta memang masih ada, tidak mudah menghapus rasa cinta itu, tapi cinta itu juga yang membuat aku menderita. Jadi sebisa mungkin aku tidak lagi mau betul-betul mencintai orang, karena cintaku sekarang hanya untuk Allah. Aku betul-betul melepaskan segala kemelekatanku pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah sekarang aku belajar melekatkan diriku hanya pada Allah. Jadi apapun yang terjadi kemarin, aku sudah tutup buku, aku nggak mau mengingat lagi. Oke? Ini semua dilakukan secara bertahap ya guys, nggak bisa kamu lakukan dalam waktu yang dalam waktu yang cepat gitu, itu gitu satu waktu bersamaan semua beres, nggak bisa guys, semua harus bertahap. Dan yang terakhir adalah bersabar dan beranilah. Jika Anda adalah orang yang mengalami trauma, kunci mengatasi trauma itu adalah sabar. Menghilangkan trauma itu butuh waktu yang cukup panjang dan butuh komitmen yang tinggi. Butuh juga keberanian yang kuat untuk keluar dari zona setan itu, zona lingkaran setan yang membelenggu kalian selama ini. Jadi guys, aku aja bisa, kenapa kalian enggak? Oke, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian. See you on the next vlog and stay healthy, stay away from COVID-19. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.